Kasus hukum menyeret dua pasangan calon kepala daerah Jakarta. Nama calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 1 Silviana Murni diperiksa untuk dimintai keterangan seputar dugaan korupsi dana hibah pramuka Kuarda DKI Jakarta. Kasus hukum juga sudah menjerat calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama nomor urut 1 atau Ahok. Bagaimana tim sukses menghadapi ini di tengah pencalonan mereka dalam Pilkada DKI Jakarta. Sore ini sudah ada Andi Nurpati dari juru bicara DPP Partai Demokrat yang juga mendukung pasangan Agus Silvi dan juga Ruhut Sitompul, juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot. Selamat petang, Bang Ruhut. Petang. Bu Andi. Bu Andi, ini kemudian ada dua kasus malah. Selain tadi Kuarda ketika menjadi ketua kuartir daerah 2014-2015 juga tentang dugaan kasus korupsi Masjid Al-Faus 2010. Ini seperti apa partai melihatnya? Saya kira karena ini ada kaitan juga dengan masalah politis ya. Jadi mudah-mudahan sih tidak dicampur adukan. Karena kita melihat bahwa yang namanya pemilu kepala daerah ya ada-ada sajalah yang bisa muncul dalam perjalanan perjuangan ini. Tetapi kami melihat bahwa kalau kaitan dengan masalah hukum, nih Bang Ruhut nih dari Komisi 3 lebih paham gitu ya. Kita melihat bahwa masalah hukum ya tetap harus dihormati sebagai suatu proses hukum. Praduga tak bersalah harus lebih diutamakan. Apapun itu yang terjadi baik terhadap Ibu Silviana maupun terhadap Pak Basuki, semua itu harus selalu dengan praduga tak bersalah. Dan kita akan menyerahkan penuh kepada proses hukum yang sedang berlangsung. Dan apapun konten daripada persoalannya kita serahkan penuh kepada penegak hukum. Saya kira itu. Kalau kemudian konteksnya adalah bukan persoalan, tidak hanya persoalan hukum, tapi kasus hukumnya atau proses penyelidikannya dimulai pada saat sudah menjadi calon kepala daerah DKI Jakarta. Bukankah kemudian itu akan berpengaruh terhadap proses usaha selama ini untuk mengambil hati rakyat? Ya, saya kira sedikit atau banyak pasti ada pengaruhnya, ya, pasti ada pengaruhnya. Tapi kita melihat bahwa masyarakat DKI ini adalah masyarakat yang cukup cerdas untuk melihat persoalan-persoalan yang muncul, dinamika pilkada ini yang muncul di tengah-tengah proses perjalanan. Ya, semua juga masyarakat harus menunggu proses hukum itu, bagaimana kelanjutannya dan bagaimanapun keputusan nantinya. Karena itu saya kira baik pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2 tentu akan welcome dengan proses hukum yang sedang berlangsung. Kalau tadi kita saksikan bersama bahwa elektabilitas nomor urut 1 sih masih di atas ya kejar-kejaran dengan nomor urut 2. Namun kalau kita lihat saudara di kasus Ahok dulu pada saat November sudah mulai muncul kasus dugaan penodaan agama. Saat itu Ahok dikatakan bahwa Ahok bukan seseorang atau bukan Ahok yang Maret 2016 yang elektabilitasnya di atas 50%, bahkan kalau turun dikit 40% lah Bang Ruhut. Sekarang juga sudah mulai naik lah 6. Seperti apa partai pendukung atau Anda sebagai tim pendukung atau tim pemenangan begitu kemudian menghadapi kasus hukum yang begitu menyorot perhatian publik selama ini, penodaan agama? Ya, kita merujuk kepada Presiden kita yang ke-7 ya, Pak Joko Widodo. Kita hormati hukum, kita jadikan hukum itu panglima. Jadi saya rasa kalau kami mengalir saja kok. Kami mengalir saja, walaupun ya kita sama dengan Bu Andi, kami juga apapun dengan kejadian itu kami turun. Itu kita harus gentleman mengakui. Tapi memang bedanya kami dengan Bu Silvi, wakilnya Pak Agus, Silvi mungkin diperiksa, akan diperiksa lagi, taunya nggak kerasa nanti pencoblosan. Di masyarakat jelang ya tanggal 15 Februari nanti ya. Apalagi masyarakat semua tahu ya korupsinya juga yang diduga ya, kita mesti bilang diduga ya, kaitan dengan bansos. Yang satu lagi pembangunan masjid, itu kan sangat sensitif ya. Sedangkan Pak Ahok, kami berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Tuhan karena sudah proses hukum dan sudah berjalan sidang nanti yang ke-7 ya, akhirnya mulai terbuka ya. Sama dengan yang dikatakan Bu Silvi, kami juga pada waktu itu kalau kami bilang, kasus Pak Ahok ini politik dibungkus dengan hukum. Oh jangan bilang gitu dong. Tapi sekarang sudah mulai terbuka. Memang politik. Ya, karena itu istri, anak Pak Ahok mereka kaget. Apalagi kita tahu ya, pelapor-pelapor itu kalau diurut-urut ada hubungan dengan salah satu calon. Diurut-urut ada yang ketua umumnya saya dengar minggu depan mau jadi tersangka. Hal-hal seperti itu. Jadi nggak terhindarkan selama proses menuju ke pencoblosan 15 Maret mendatang, 15 Februari mendatang. Bu Andi, namun kan kalau kita lihat
belajar dari Pak Ahok. Pak Ahok harus membagi waktu antara kampanye, kemudian diminta keterangan sebagai saksi ketika itu, kemudian menjadi tersangka. Artinya kan terbagi fokusnya antara kasus hukum yang tengah menjeratnya dengan proses politik yang harus dijalani jelang Pilkada DKI. Ya, sama saya kira nanti Bu Silviana juga harus melakukan dan mengalami hal yang sama. Jadi bagaimana mengatur, memanage waktu yang tepat untuk menghormati proses hukum di sisi lain, tapi juga menghormati hak politiknya di lain sisi gitu ya. Jadi saya kira semua ini akan berjalan secara simultan dan kita berharap bahwa sebetulnya semua ini tidak pernah kita duga sebelumnya akan terjadi, tetapi ya inilah yang harus dihadapi oleh kedua pasangan ini. Tapi sekali lagi masalah hukum ini tentu kita Pak SBY juga selalu menekankan proses hukum harus ditegakkan, kemudian menghormati proses hukum. Sekali lagi kita juga DPP Partai Demokrat tentu mempunyai pretensi yang cukup positif terhadap penegakan hukum ini, sehingga masalah-masalah pilkada yang sedang berjalan ini juga tidak menghambat proses pilkada itu tetap berjalan. Idealnya seperti itu. Ini hasil survei setidaknya baru kemarin ya, dirilis oleh Poll Tracking. Kalau Agus Silvi sih sebesar 30,25%, Ahok Jarot 28,88%. Dua pasangan yang saling mengejar elektabilitasnya. Adakah ketakutan proses hukum? Bicara politik adalah soal image. Bagaimana kemudian dua pasangan ini menjelaskan kepada rakyat yang setiap hari ditemunya bahwa kasus hukum ini masih dalam proses, ya, tidak akan berpengaruh pada keterpilihan? Tentu sekali lagi kita juga harus terjun ke masyarakat untuk menjelaskan persoalan ini agar supaya masyarakat tidak menjadi pertanyaan yang cukup besar buat mereka terhadap hal yang terjadi. Memang kelebihan jadi kami ya ini adalah Ibu Silvi adalah calon wakil ya. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan nih Mas Agus nih running terus lah gitu ya mengenai elektabilitas, karena memang kejutan juga bagi semua pihak, bukan hanya kepada kami saja, bahwa Mas Agus ini memang elektabilitasnya naik terus gitu ya, sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Karena itu saya kira memang kita juga harus mempunyai strategi dan teknik yang tepat untuk menghadapi masalah-masalah hukum ini, tapi kita tidak akan terbuai dengan persoalan hukum, tetap akan terus melakukan proses kampanye ini dengan maksimal di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sisa waktu ya beberapa minggu. Bang Ruhut nih, yang sudah terbukti bahwa Ahok 2 Oktober turun drastis sekali, kemudian dalam proses persidangan masih agak sedikit naik walaupun belum bisa kemudian menandingi pasangan nomor urut 1. Bang Ruhut, apa yang Anda lakukan selama beberapa bulan ini? Jadi semua lembaga survei saya sudah tanya, itu hasil survei mereka tanggal 13. Kita tahu debat kandidat itu tanggal 13 malam. Jadi setelah debat kandidat belum. Saya rasa setelah debat kandidat sekarang ini mereka mesti segera membuat survei, kami akan di atas. Karena semua orang bisa melihat. Anda yakin masih ada 2 debat lagi? Makin tokcer dan makin terbuka. Itu yang saya katakan, bagi Ahok ya istimewa, lama-lama kan sudah terbuka. Ya, bisa bayangkan ya, yang saya dengar minggu depan sudah jadi tersangka. Dia bagaimana Buniani 13 detik, dia senang karena dia nggak senang dengan Ahok, pimpinan ormas ini. Taunya Bu Sukma ya mengurangi dia punya ceramah, dia juga itu ceramah saya dikurangin. Kita bahas Tuhan di itu edisi lain kalau tidur. Soal kasus hukum orang jadi lain. Tuhan, jujur aja Tuhan tidak pernah tidur, jangan sakiti hati orang. Jadi saya lihat Tuhan tidak tidur untuk Ahok dan Jarot. Dan kemudian elektabilitasnya sedikit-sedikit mulai naik saat ini. Bu Andi, Bang Ruhut, ada surat edaran dari Kapolri nomor 7 tahun 2014 waktu itu dikeluarkan oleh Badrodin Haiti, Jenderal Badrodin Haiti waktu menjadi Kapolri, bahwa tidak boleh meneruskan atau memproses secara hukum saat ia telah ditetapkan sebagai calon, saat proses pilkada telah dimulai. Anda melihatnya seperti apa? Seharusnya seperti apa menurut Anda dengan adanya surat edaran ini? Surat edaran tergantung dari mana rujukan surat edarannya. Ya, kalau rujukannya kepada undang-undang yang memang sangat jelas menyatakan demikian, maka mestinya ditaati oleh penegak hukum, oleh siapapun. Ya, tapi kalau surat edaran itu adalah bersifat teknis, internal di penegakan hukum dalam konteks kepolisian, nah tentu itu mengikat hanya kepolisian saja. Tapi faktanya kan mungkin surat edaran itu tidak diberlakukan saat ini. Karena faktanya ya diproses ya kan, baik Pak Ahok maupun Ibu Silvi gitu. Nah mungkin Kapolri yang sekarang ini tidak menggunakan ya edaran tersebut. Tapi sekali lagi kalau memang edaran itu tidak punya rujukan yang kuat
dari undang-undang baik Dari undang-undang peraturan yang lebih pilkada, tinggi. peraturan lebih tinggi, baik undang-undang pilkada maupun undang-undang tentang masalah hukum, maka tentu saja surat edaran itu hanya berlaku untuk internal kepolisian saja. Ya. Ini berbicara dengan dua bidang yang berbeda, bidang hukum, bidang politik. Namun kemudian agak sulit kemudian memisahkan keduanya. Nomor urut 2 sudah diserang dengan kasus dugaan penodaan agama. Nomor urut 1 sekarang diserang dengan kasus hukum ini, setidaknya Cagupnya. Apakah ini kemudian saling serang atau seperti apa sih yang terjadi, Pak Ruhut? Ya kalau kita ya sebenarnya jangan saling serang. Ya. Kita harus saling mendukung. Sebenarnya, tapi gitu. Jangan nanti kalau kita saling serang orang lain yang menikmati hasilnya, kan begitu. Tapi saya rasa termasuk ya pasangan nomor 3, apapun yang akan terjadi, saya tetap memohon. Jadi Anda hati yakin boleh ini panas, murni kepala tetap politik? dingin. Kalau Kita jangan saya mau saling memandang gitu serang. ya, 100% kami tidak ada melakukan penyerangan terhadap calon manapun, ya. Karena ini murni ya, misalnya kasusnya Pak Ahok, itu murni kan Pak Ahok yang mengucapkan masalah itu, kemudian yang lain memprotes gitu ya, jadi tidak muncul dari kami gitu. Nah kemudian mungkin kami juga berpretensi hal yang sama terhadap kasusnya Bu Silvi, kami tidak ingin mengatakan itu serangan dari pihak calon meskipun lainnya. terlalu gitu ya. jauh tahun 2010 saat ia menjabat sebagai wali kota Jakarta Pusat, kemudian 2014, 2015, baru dibuka 2017, jelang pilkada pula. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan politis, ya bisa saja ada unsur politisnya. Ya, pertanyaannya kemudian adalah masyarakat kan jauh lebih pinter nih melihat masalah ini, misalnya itu kan kasus 2010 kok sekarang baru diungkit. Masa itu kan kalau nggak salah Pak Saifullah sebagai Sekda Provinsi DKI itu sudah menjelaskan tentang masalah masjid ya, sudah clear itu. Nah kalau kemudian yang kedua ini kita belum tahu kontennya, biarkan Bu Silvi sendiri akan menjelaskan kepada penegak hukum. Yang pasti bahwa sekali lagi mari kita melihat ini secara cerdas dan secara jernih, bahwa ini adalah murni masalah hukum, semoga tidak terkait dengan masalah politis. Karena itu masyarakat DKI kita minta untuk lebih jernih melihat persoalan ini dengan baik. Bang Ruhut, ini Anda melihat kasus hukum yang membelit Bu Silvi menguntungkan nomor urut 2 atau seperti apa, Bang Ruhut? Saya hanya katakan tadi itu bagus tuh kaitan edaran kepolisiannya, Mabes surat Polri. edaran? Udah itu juga merujuk ke undang-undang KPK, undang-undang pilkada, itu nggak boleh, tunggu selesai. Tapi karena ada seorang tokoh mengatakan lebaran kuda, nah ini yang membuat. Jadi ya siap aja, jangan 2000 peristiwa 10 tahun yang lalu ini kan udah lama, ya supaya nggak lebaran kuda. Jadi semua biar aja dibuka. Tapi biar ini menguntungkan nggak kira-kira setelah terbelit 2 kasus hukum, prosesnya lidik sih, masih penyelidikan di Mabes Polri. Menguntungkan nggak kira-kira buat nomor urut 2 menurut Anda? Kalau kami nggak lihat kiri kanan, yang penting bagaimana kami bekerja ya seperti yang dikatakan Bapak Presiden, kerja untuk rakyat. Sekarang kami lagi kerja, kami mau yang 1, mau yang 3 ada kasus hukum kami nggak pikirkan. Tapi sekarang kami berterima kasih, Tuhan nggak pernah tidur, Tuhan melihat ya kami dijolimi, sekarang sudah yang lain-lain sudah mulai kena. Bayangkanlah sekarang ada spanduk ya, kita muslim harus milih muslim di bawah SBY. Kan kasihan yang gitu-gitu. Tapi kalau ditanya nomor 1, kami nggak pernah begitu ya, kita mau bilang apa? Bu Andi, Anda optimis ini tidak akan mengurangi atau menurunkan elektabilitas? Saya klarifikasi dulu yang spanduk ya. Beliau tahu persis Pak SBY bagaimana orangnya gitu ya, Pak Ruhut, karena beliau juga dari Demokrat. Maksud saya begini, Pak SBY adalah orang yang sama sekali tidak pernah mau melakukan hal yang seperti itu, apalagi memerintahkan. Ya, kalau ada yang membuat itu ya silakan diusut, itu kan, silakan diusut. Kalau soal elektabilitas, saya yakin dan saya jamin bahwa itu bukan dari Pak SBY, termasuk bukan dari pasangan nomor 1. Oke, Bu Andi, waktu kita terbatas, Anda optimis tidak akan mengurangi elektabilitas pasangan kami yakin karena Mas Agus adalah ikon, ya, karena beliau calon gubernur. Mas Agus ini ikon yang membuat masyarakat. Tapi kan satu paket dengan wakilnya. Betul, tapi kan ini ikonnya Mas Agus itu tidak bisa kita pungkiri bahwa ini memang sangat dirindukan oleh masyarakat DKI. Baik. Kedua calon nomor urut 1, nomor urut 2 mengatakan menghormati proses hukum yang ada. Terima kasih untuk itu, kita tunggu bagaimana proses, kita percaya pada pihak kepolisian. Kita siap menang, siap kalah. Baik, terima kasih Bu Andi, Bang Ruhut.